Bab 45. Melewati hidup dan mati. Angin gunung berhembus, tapi sepertinya membeku. Suasananya mencengkeram. Aura pembunuh yang mengerikan melonjak dari tubuh serigala biru berpunggung besi, terkunci dengan kuat pada Carson, menembus secara menyeluruh, membuat aliran energi darah Carson sedikit terhambat. Untungnya dia berlatih teknik harimau ganas tahap kedua dan pelatihannya telah mencapai alam energi darah tingkat kelima. Saat digabungkan baru bisa melawan. Sebaliknya jika alam energi darah tingkat keempat atau teknik harimau ganas tahap pertama, takutnya akan sulit untuk menunjukkan banyak kekuatanku. Pedang di tangan, jurus pedang tengkurap, momentum Carson memadat terus-menerus. Auman harimau seakan menjadi lebih tajam, dengan ujung yang tajam seperti menusuk batu hingga retak. Monster kualitas atas kategori 1, dalam hal tingkatan, itu setara dengan alam energi darah tingkat ke-6, sebanding dengan petarung elit alam energi darah tingkat ke-6, sangat menakutkan. Carson tidak berani dan tidak bisa berbalik. Hanya bisa mengumpulkan kekuatan tubuh, tetap menjaga diri, hadapi tanpa celah apapun. Detak jantungnya berangsur-angsur menjadi tenang, kedua matanya yang dingin tampak tajam, dia menatap serigala biru berpunggung besi. Tampaknya setiap rambut di tubuhnya dapat terlihat dengan jelas. 5 jari tangan kanannya terbuka, tanpa sadar bergerak sedikit. Mata serigala biru berpunggung besi memancarkan sentuhan sarkasme manusia. Setelah belasan tarikan nafas, dia mondar-mandir perlahan mendekati Carson. Setiap langkah yang diambil sepertinya diperhitungkan dengan hati-hati. Momentum di tubuhnya juga meningkat, kekuatan penekanan terhadap Carson terus meningkat. Teknik harimau ganas tahap kedua digunakan secara ekstrim, menahan serangan momentum serigala biru berpanggung besi yang semakin kuat. Jejak keringat dingin mengalir dari dahi dan perlahan mengalir ke bawah. Pedang, ujung tajam bilah pedang. Memegang pedang, bukan untuk hiasan, tetapi untuk melindungi diri sendiri dan membunuh musuh. Berlatih pedang bukan seperti makan dan minum, tidak boleh sembrono, ini bukan berjalan santai dan mengobrol, tidak boleh sembarangan. Dengan pedang di tangan, harus tulus dan sepenuh hati. Antara tikungan dan belokan, tidak boleh takut mengatasi. Rintangan. Tarik pedang, harus tegas, keluarkan pedang tanpa ragu-ragu. Tanpa sadar, kata pengantar kitab pedang kecil terlintas di dalam benak. Pedang, ujung, ketajaman, kelurusan, keuletan, keberanian. Dia bergumam dengan suara rendah seolah-olah sedang berbicara pada dirinya sendiri, auranya juga ikut berubah. Auman harimau berangsur-angsur berubah menjadi suara pedang. Pedang besi berharga di sarungnya tampak bergetar, ingin keluar dari sarung untuk menunjukkan keunggulannya. Serigala biru berpunggung besi sepertinya merasakan sesuatu. Langkah kakinya berhenti, jejak kecurigaan muncul di matanya. Segera, dia mengambil langkah lain, tetapi kecepatannya berkurang secara signifikan. Semakin dekat, semakin lama semakin dekat. Tiba-tiba, serigala biru berpunggung besi itu melompat ke depan, seolah-olah ada petir biru telah menembus udara, menyerang ke arah Carson. Carson hanya merasakan di depan matanya ada bayangan biru melintas, embusan angin berbau amis menyebar ke seluruh wajah dan cahaya dingin seakan merobek kedua matanya, saking tajamnya hingga tidak bisa dilihat secara langsung. Keluarkan pedang. Seperti tabrakan besi dewa di luar langit, cahaya pedang seperti bulan redup, melintasi kehampaan. Sebilah pedang menebas ke arah bayangan biru, suara hantaman besi emas bergema dan pedang panjang bergetar. Carson segera merasakan kekuatan tak terbendung yang membuat tubuh pedang itu menekuk, bergegas menuju lengannya, kemudian dia dengan cepat mundur ke belakang untuk menghindar. Pedang itu dilawan dan dipantulkan oleh cakar tajam serigala biru berpunggung besi. Momentum serigala biru berpunggung besi juga berhenti, dia mendarat, lalu melompat lagi, menyerang untuk kedua kalinya. Sangat cepat dan kuat, Carson dalam bahaya. Jurus belah sinar bayangan menyapu. Sebilah pedang menebas, 8 cahaya pedang menyapu dan menembak, setiap berkas cahaya sangat tajam, serigala biru berpunggung besi tidak berani melawan. Setelah kedua cakarnya menghancurkan 2 berkas, sosoknya langsung mundur dengan cepat dan mendarat,
kemudian dengan cepat bergerak ke samping untuk menghindar, lalu menyerang sekali lagi, membuka mulut tajam dan menggigit kaki Carson dengan ganas. Taringnya tajam dan dingin, bau amisnya seperti angin, bertiup kencang. Menggunakan teknik langkah angin, satu langkah ke kanan, energi darah melonjak, sosok itu seperti angin, menghindari gigitan serigala biru berpunggung besi. Kemudian, mengambil dua langkah keluar, muncul di belakang serigala biru berpunggung besi, pedang terangkat dan menebas. 8 berkas cahaya pedang mengikuti di depan dan belakang, menebas ke arah serigala biru berpunggung besi. Carson yakin, pedang ini bisa mengenainya, meskipun serigala biru berpunggung besi adalah monster kualitas atas kategori 1, tapi itu pasti akan mati. Carson cepat, serigala biru berpunggung besi bahkan lebih cepat. 8 berkas cahaya pedang membelah tanah dengan bekas pedang 3 meter lebih, tetapi gagal menebas serigala biru berpunggung besi. Embusan angin bertiup, bergejolak di langit, entah kapan bayangan biru itu melompat ke atas, cakarnya merobek udara di depannya dan menyerang ke bawah. Jurus pedang acak. Kekuatan lengan 3000 kati, mengayun pedang besi berharga, seperti kupu-kupu yang menghinggap di bunga, sangat sulit dilihat dengan jelas, tidak hanya mengganggu garis pandang, tetapi juga bisa membentuk pertahanan. Pedang bertabrakan dengan cakar tajam berkali-kali, lengan tangan bergetar, Carson merasa hampir tidak bisa menahannya. Untungnya selama beberapa periode waktu ini, dia banyak makan tianyak lem tulang dan daging monster, jadi otot dan tulangnya lebih kuat. Tiba-tiba, cahaya pedang dengan kecepatan tinggi menembus, menembak ke arah mata kiri serigala biru berpunggung besi. Jurus pedang cepat. Serigala biru berpunggung besi mengayunkan cakarnya yang tajam, membuat tubuh pedang bengkok, dan satu cakarnya lagi langsung meraih Carson. Teknik langkah angin. Tidak berdaya, serigala biru berpunggung besi itu terlalu kuat dan terlalu cepat. Carson hampir tidak bisa mengelak, bahu kirinya diserempet oleh cakar tajam, lengan bajunya robek dan darah menetes. Carson sedikit mengernyit, luka di bahu kirinya sangat sakit, tetapi dia tidak punya waktu untuk menghentikan pendarahan. Serigala biru berpunggung besi mendarat di tanah. Mencium bau darah, matanya bersinar merah, tampak semakin ganas. Dengan geraman rendah dan aura pembunuh, dia bergegas menuju Carson lagi. Teknik langkah angin. Menghindari pendekatan dengan 2 langkah berturut-turut, lalu mengeluarkan pedang. Bayangan ilusi, sikat dedalu, serangan elang. Jurus serbu pedang. Cahaya pedang berkedip berulang kali, pedang-pedang menebas serigala biru berpunggung besi. Serigala biru berpunggung besi berbalik menghindari tebasan cahaya pedang Carson dan menggigit dengan ganas, kakinya nyaris hilang. Dengan alam energi darah tingkat kelima, kekuatan energi darah di dalam tubuh, paling hanya bisa melakukan jurus belah sinar bayangan menyapu tingkat tinggi sebanyak 10 kali atau teknik langkah angin sebanyak 20 kali. Sekarang jurus belah sinar bayangan menyapu 2 kali dan teknik langkah angin 3 kali. Perasaan krisis melambung tinggi. Langkah kakinya cepat, mengubah cara bertarung, pedang terus-menerus menebas di sekitar serigala biru berpunggung besi. Serigala biru berpunggung besi juga dengan cepat membalikkan tubuhnya, tidak berhenti mencakarnya yang ganas. Jika ini terus berlanjut, paling hanya bisa bertahan sebentar saja. Lagi pula, kekuatan fisik monster jauh lebih baik daripada petarung, terutama monster tingkat tinggi. Tiba-tiba, Carson berhenti dan menusuk dengan pedang. Jurus pedang cepat. Serigala biru berpunggung besi terguncang, bergegas menuju Carson dan hampir menempel pada bilah pedang. Dia menggigit Carson dengan ganas. Carson mengangkat lengan kirinya dan menyodorkannya ke mulut serigala. Carson hanya merasa pelindung lengan besi yang berat di lengan kiri hancur dalam sekejap, pedang besi berharga terangkat dan menebas dengan ganas. Jurus belah sinar bayangan menyapu. 8 berkas cahaya pedang menebas satu demi satu, dengan ketajaman yang luar biasa, menembus bulu serigala biru berpunggung besi, menebas hingga ke dalam tubuh, darah menyembur keluar. Rasa sakit yang parah menyebabkan serigala biru berpunggung besi mengendurkan paruh dan cakarnya yang tajam, menghancurkan 2 lampu pedang terakhir.
Carson buru-buru menggunakan teknik langkah angin untuk mundur, tetapi luka di dadanya masih robek, berlumuran darah. Saat mendarat di tanah, aliran besar bau darah menyembur keluar dari lukanya, menodai separuh tubuhnya menjadi merah, tetapi serigala biru berpunggung besi itu masih tidak jatuh. Selaput, otot dan tulangnya begitu keras, benar-benar di luar dugaan Carson. Pedang itu gagal membunuh lawan. Satu manusia dan satu binatang terluka. Carson menahan rasa sakit, mengangkat pedangnya dan melakukan teknik langkah angin lagi, mendekati serigala biru berpunggung besi seperti angin. Jurus belah sinar bayangan menyapu. 8 cahaya pedang tajam tiba, tetapi serigala biru berpunggung besi segera mundur, berbalik dan bergegas ke hutan seperti embusan angin dan dengan cepat pergi. Kabur. Carson menarik pandangannya, dengan cepat mundur. Sekarang dia terluka, seluruh tubuh penuh dengan darah. Jika nasib kurang beruntung, pasti akan menarik monster lain kemari. Dengan tubuh yang terluka dan energi darah yang tersisa, jika datang monster kualitas menengah kategori 1, pasti sudah bisa menghabisi dirinya. Sambil pergi dengan cepat, dia hendak mengeluarkan bubuk hemostatik di lengannya, tetapi yang dia ambil lebih dulu adalah bola bundar, berwarna abu-abu dengan garis-garis harimau terukir di atasnya. Sinyal mara bahaya menyala. Carson langsung sedikit terdiam. Suara sinyal mara bahaya adalah sesuatu yang harus dibawa oleh setiap petarung jalur biji. Mungkin karena akhir-akhir ini banyak monster yang terbunuh dan semuanya terlalu mulus. Carson sudah lama melupakan suara sinyal mara bahaya ini. Namun jika dipikir lagi, saat menghadapi serigala biru berpunggung besi, setiap gerakan apapun dapat secara langsung memicu serangan kekerasan serigala biru berpunggung besi. Carson menaruh semua perhatian pada serigala biru berpunggung besi, sama sekali tidak teringat dengan suara sinyal mara bahaya. Untungnya, pada akhirnya, kedua belah pihak terluka, serigala biru berpunggung besi berhasil dipukul mundur, jika tidak, maka akan berbahaya. Meskipun dia mengabaikan suara sinyal mara bahaya dan meskipun dia terluka, hati Carson sangat bahagia. Pertempuran ini telah memberinya banyak keuntungan. Dia yakin jika didalami lagi, pasti akan sangat membantu dalam pelatihan pedang. Selain itu, pertempuran sengit juga sudah membuktikan bahwa kekuatannya saat ini melampaui sebagian besar alam energi darah tingkat kelima. Jika berhadapan dengan alam energi darah tingkat keenam, mungkin masih bisa bersaing. Adik Lan, kenapa sekujur tubuhmu terluka? Saat kembali ke benteng, Zohari melihatnya dan langsung berseru, tampak sangat cemas. Aku bertemu monster yang kuat. Carson tertawa dan berkata, jangan khawatir Kak. Ini hanya cedera tubuh fisik, bukan masalah besar. Istirahat selama beberapa hari sudah bisa pulih. Dengan kemampuanmu yang bisa membunuh monster kualitas menengah kategori 1, kamu masih bisa terluka. Apa mungkin yang kamu temui adalah monster kualitas atas kategori 1? Zohari merasa ngeri. Sampai sekarang, dia sudah tahu bahwa tingkatan pelatihan Carson telah mencapai alam energi darah tingkat kelima. Dia terkejut dan merasa emosional, karena dia masuk ke aula keluarga setahun lebih awal dari Carson dan tingkat pelatihannya saat ini juga alam energi darah tingkat kelima. Meskipun basis pelatihan ada di tingkat yang sama, Zohari yakin bahwa kekuatannya pasti lebih tinggi dari Carson. Sekarang sepertinya dia salah lagi. Carson tidak menyangkalnya. Tadi aku hanya menaburkan bubuk obat untuk menghentikan pendarahan, sekarang sudah kembali, tentu saja aku harus membersihkan luka dulu, lalu menaburkan bubuk obat lain, seperti desinfeksi dan bubuk yang mempercepat penyembuhan luka, lalu dibalut. Pelindung lengan besi yang berat di lengan kiri benar-benar rusak, taring serigala biru berpunggung besi masih meninggalkan beberapa lubang di lengan. Untungnya tidak dalam dan tidak melukai otot dan tulang, jika tidak, pasti akan lebih merepotkan. Di waktu berikutnya, tugas patroli hanya bisa diserahkan kepada Zohari. Carson sedang beristirahat. Untuk menghindari lukanya semakin parah, dia juga jarang berlatih pedang. Dia tidak berlatih, tapi juga tidak santai. Dia menggunakan beberapa hari ini untuk menyelesaikan pertarungan hidup dan mati dengan monster lagi dan lagi.
terutama yang terakhir kali ini, pertempuran berdarah dengan serigala biru berpunggung besi. Melewati pertarungan hidup dan mati, dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang semua aspek, terutama pedang dan teknik pedang. Mungkin, setelah lukanya hampir sembuh, 8 jurus pedang sejati juga bisa menembus alam tingkat unik. Carson berpikir dalam hati, perasaan ini sangat kuat. Bersambung. Bab 46 Keterampilan Surgawi Mutlak Pedang Sejati. Adik klan, aku akan pergi berpatroli, tempat ini aku serahkan padamu. Zohari mengenakan baju besi ringan, dengan sarung tangan bertatahkan potongan besi halus di tangannya. Bersenjata lengkap, dia berkata kepada Carson, lalu berbalik dan berjalan keluar dari halaman kecil. Kakak klan, hati-hati. Jika menghadapi bahaya yang tidak bisa ditangani, gunakan suara sinyal mara bahaya, Carson mendesak. 10 hari ini, Zohari pergi berpatroli, bahkan tugas patrolinya Carson, juga dia lakukan. Adapun Carson, dia memulihkan diri di halaman kecil dan memulihkan luka-lukanya. Fisik seorang petarung berbeda dengan orang biasa, tidak hanya kekuatan dan kecepatannya berkali-kali lebih tinggi dari orang biasa, tetapi kemampuan penyembuhan dirinya juga berkali-kali lipat lebih tinggi. Bagi orang biasa, cedera seperti itu, bahkan dengan obat-obatan, akan memakan waktu 1 bulan untuk sembuh. Tapi pada Carson, bisa sembuh total dalam 10 hari, hanya meninggalkan bekas luka yang samar. Gaya baju zirah besi ringan mirip dengan yang dikenakan oleh pengawal besi keluarga Chen, dikeluarkan baru-baru ini, karena entah kenapa, akhir-akhir ini monster yang muncul di sekitar semakin banyak daripada biasanya, bahkan monster kualitas atas kelas 1 yang langka muncul di mana-mana. Tujuan pembagian baju besi ringan kepada semua orang, itu untuk meningkatkan pertahanan dan survivabilitas mereka. Setelah mengambil alih tugas menjaga jalur biji, jika terjadi kecelakaan dan terbunuh oleh monster, itu juga tidak bisa berbuat apa-apa. Di halaman kecil, Carson menggerakkan kaki dan tangan. Dalam 10 hari terakhir, agar lukanya tidak robek, dia tidak berlatih ilmu pedang, jadi dia merasa tubuhnya kaku. Setelah bergerak, dia melakukan teknik tinju harimau. Setiap pukulan tinju mengeluarkan raungan harimau yang mencengangkan, momentumnya luar biasa. Selama 10 hari tidak berlatih, Carson juga tidak pernah bermalas-malasan. Sebaliknya, dia mengilah apa yang telah dia lihat dan dapatkan sejak dia berlatih, lalu meringkasnya, membuang hal-hal yang tidak perlu, hanya menyimpan bagian yang bagus, kemudian memperdalam dan memperluas pemahamannya. Pelatihan benar-benar membutuhkan kombinasi kerja dan istirahat. Jika terus berlatih keras tetapi tidak punya waktu untuk mengintegrasikan dan mencernanya, pasti akan melewatkan sesuatu. Berpikir diam-diam, tangan kiri Carson memegang sarung pedang, auranya berubah sesaat. Jejak ketajaman dibiarkan dan dipadatkan dengan tenang, seperti pedang tajam di sarungnya. Tubuhnya membungkuk rendah. Jurus pedang tengkurap. Momentum ujung pedang tiba-tiba menjadi lebih kuat. Esensi dari 8 jurus pedang sejati mengalir melalui pikiran seperti tetesan air. Momentum menjadi semakin padat. Tangan kanan meledak seperti kilat, menggenggam gagang pedang dan menariknya keluar dalam sekejap. Jurus cabut pedang. Jurus serbu pedang. Jurus lingkar pedang. Jurus tebas pedang. Jurus pedang acak. Jurus pedang cepat. Jurus pedang ledakan. Namun, hanya dalam beberapa tarikan napas, 8 jurus pedang sejati dipraktekkan semuanya, pedang dimasukkan ke dalam sarung. Punggung Carson lurus seperti pedang, tubuhnya tidak bergerak. Auranya sekali lagi ditahan, secara bertahap menjadi semakin lemah, sampai benar-benar tidak dapat dirasakan. 8 jurus pedang sejati. Pedang sejati, pedang sejati. Aku akhirnya mengerti kenapa setelah mencapai puncak tingkat sempurna, tapi masih belum menemukan kesempatan untuk menerobos ke tingkat unik. Ternyata arah pelatihanku sudah menyimpang. Pedang sejati, pedang sejati. Ketajaman adalah untuk pedang. Ketekunan adalah untuk pedang. Tak kenal takut adalah untuk pedang. Mengatasi rintangan adalah untuk pedang. Melihat darah dan membunuh adalah untuk pedang.
Kalimat demi kalimat, suaranya menjadi semakin keras, mata menjadi lebih cerah dan tajam, seolah-olah ada cahaya dingin yang berkedip-kedip, seolah-olah cahaya pedang akan ditembakkan. Yang disebut pedang sejati, ketajaman, ketekunan, tak kenal takut dan membunuh. Aura yang tertahan hingga ekstrim meledak dalam sekejap, ketajaman hingga ekstrim, seluruh orang tampak seperti pedang. Setelah itu, pedang besi berharga keluar dari sarungnya, tanpa gerakan apapun, pedang memotong ke depan, seperti bulan di langit malam, begitu terang hingga merobek langit malam. Jurus cabut pedang. Sama-sama merupakan jurus cabut pedang, tetapi menghasilkan rasa yang unik, seolah-olah ada semacam perubahan kualitatif yang terjadi. Setiap kekuatan diterapkan secara ekstrim, cahaya pedang bulan yang ditebas keluar sepertinya akan terbang keluar dari pedang. Kekuatan energi darah berfluktuasi seperti air sungai. Carson memegang pedang di tangan kanannya, melakukan satu jurus demi satu jurus. Kekuatan setiap jurus mencapai tingkat ekstrim, yang tampak jauh lebih baik dari sebelumnya. Setiap pedang meninggalkan jejak yang jelas di udara. Jurus pedang ledakan. Satu pedang meledak, seolah-olah menembak sebuah meriam raksasa, dengan kekuatan yang tak tertandingi, seperti bisa menghancurkan sebuah gunung. Udara di bawah pedang ditekan dan diledakkan, membentuk gelombang dan menembak ke arah depan, langsung mengenai dinding halaman kecil, debu beterbangan. Ini adalah 8 jurus pedang sejati tingkat unik. Pedang besi berharga mendarat sendiri, di bawah cahaya matahari. Carson berekspresi cerah. Melalui pelatihan keras hingga sampai sekarang, pengejaran yang giat, pencerahan terus-menerus, akhirnya mencapai tingkat unik. Hati Carson tidak ada jejak emosional, sebaliknya dia sangat tenang, seperti seharusnya. Setelah 10 hari meringkas dan mendalami, semuanya akan berhasil pada waktunya. 8 jurus pedang sejati tingkat sempurna dan kekuatan jurus pedang ledakan sebanding dengan jurus belah sinar bayangan menyapu, sekarang sudah mencapai tingkat unik. Kekuatannya meningkat secara dramatis, benar-benar melampaui jurus belah sinar bayangan menyapu. Carson diam-diam berpikir. Jika dikatakan keluar, takutnya tidak ada yang percaya. Hanya sebuah seni bela diri pembangun fondasi. Setelah mencapai tingkat unik, kekuatannya dapat melampaui seni bela diri tingkat manusia. Seni bela diri kualitas bawah tahap pertama. Betapa menakutkannya hal ini. Pada tingkatan jurus belah sinar bayangan menyapu, dari tingkat awal hingga tingkat tinggi, kekuatan cahaya pedang belum banyak meningkat, terutama pada jumlah cahaya pedang. 8 jurus pedang sejati pada awalnya adalah teknik pedang pembangun fondasi yang sangat misterius dan kuat. Setelah mencapai tingkat unik, kekuatan setiap pedang dan setiap jurus benar-benar melampaui tingkatan teknik pedang pembangun fondasi. Sebanding dengan teknik pedang T kualitas bawah tingkat manusia tahap pertama, terutama jurus pedang ledakan yang terakhir, yang bahkan lebih menakutkan. Tidak tahu bagaimana hasilnya jika dibandingkan dengan belah sinar tanpa bayangan. Sejauh ini, belah sinar tanpa bayangan belum mencapai tingkat awal. Carson juga susah untuk membandingkannya. Tapi bagaimanapun juga, 8 jurus pedang sejati sudah mencapai tingkat unik, pemahaman serta penguasaan pedang semakin meningkat, kekuatannya juga meningkat, dan juga peningkatan substansial dalam kemampuan daya tempur. Pengurasan energi darah dalam 8 jurus pedang sejati tidak besar seperti teknik pedang tingkat tinggi. Ini merupakan keuntungan yang sangat langka. Sekarang 8 jurus pedang sejati sudah mencapai tingkat unik. Apa yang berubah pada ujung pedang misterius? Carson diam-diam berpikir, perhatiannya beralih ke ruang di antara alis, dengan fokus pada ujung pedang misterius. Misterius, kuno, mendalam, megah dan luas. Setiap kali melihatnya, selalu merasa takjub. Tidak tahu apa karena merasakan niat Carson atau sesuatu yang lain, ujung pedang misterius itu sedikit bergetar, suara dengungan seperti suara dewa kuno, membersihkan jiwa dan tubuh, membuatnya terasa sangat nyaman. Seekor naga hitam perak terbang dan berkeliling, tiba-tiba bergegas ke pikiran Carson. Carson tidak bergerak seperti patung, matanya terbuka, dengan cahaya perak berkedip-kedip, seolah-olah mengandung misteri yang tak terbatas.
Seiring berjalannya waktu, semuanya terkendali sedikit demi sedikit sampai menghilang sepenuhnya. Ternyata sebuah teknik pelatihan energi darah. Menghembuskan napas, Carson merasa sedikit terkejut. Pada awalnya, dia merasa jika melatih 8 jurus pedang sejati ke tingkat unik, dia mungkin bisa mendapatkan sesuatu, bisa saja itu adalah sebuah perasaan dan jika tebakannya benar, maka itu kemungkinan adalah sebuah teknik pedang yang tingkatannya melampaui 8 jurus pedang sejati. Situasi itu mengejutkan Carson, memang ada perubahan, tetapi tidak seperti dugaannya. Itu bukan teknik pedang, tetapi sebuah teknik keterampilan untuk menumbuhkan kekuatan energi darah. Keterampilan surgawi mutlak pedang sejati. Nama ini terdengar sangat mengesankan. Dengan hati-hati membaca informasi di benaknya, semakin baca, semakin terkejut dan akhirnya, wajahnya penuh keterkejutan. Keterampilan surgawi mutlak pedang sejati. Apa tingkat keterampilan teknik ini? Aku pernah dengar ada teknik keterampilan di atas tingkat manusia. Apa mungkin keterampilan surgawi mutlak pedang sejati ini melampaui tingkat manusia? Hanya saja, teknik keterampilan yang melampaui tingkat manusia tidak cocok untuk petarung alam energi darah. Menurut pemahaman Carson, teknik keterampilan seni bela diri tingkat manusia dibagi menjadi 4 tingkatan, bawah, tengah, atas dan super. Teknik keterampilan tingkat manusia kualitas bawah ada 2 tahap, teknik keterampilan tingkat manusia kualitas menengah ada 3 tahap, teknik keterampilan tingkat manusia kualitas atas ada 4 tahap, teknik keterampilan tingkat manusia kualitas super ada 5 tahap, tetapi keterampilan surgawi mutlak pedang sejati ini ada 6 tahap. Menarik napas dalam-dalam, menenangkan suasana hatinya yang heboh. Bagaimanapun juga, bisa mendapatkan sebuah teknik pelatihan di atas teknik keterampilan tingkat manusia kualitas super adalah hal yang baik. Perlu diketahui, semakin tinggi tingkatan teknik, pelatihannya semakin cepat dan semakin cepat juga kecepatan pemulihan setelah pengurasan energi. Pelatihan keterampilan surgawi mutlak pedang sejati berfokus pada energi darah seperti pedang, yang memiliki manfaat tertentu terhadap teknik pedang. Pelatihan tahap pertama, bisa meningkatkan kekuatan teknik pedang sebesar 10%, pelatihan tahap kedua, bisa meningkatkan kekuatan teknik pedang sebesar 20%. Jika bisa berlatih hingga tahap keempat, maka dapat meningkatkan kekuatan teknik pedang hingga 50%, dan bahkan juga bisa mengolah kekuatan pedang sejati surgawi mutlak. Begitu mengaktifkannya, maka bisa meningkatkan kekuatan hingga 50% dalam satu tarikan napas. Jika mencapai tahap kelima, kekuatan pedang sejati surgawi mutlak akan meningkat 100%. Kalau bisa mencapai tahap keenam, kekuatan pedang sejati surgawi mutlak bisa lepas dari pedang, kekuatannya sangat mencengangkan. Jantung Carson sangat panas, kecepatan detak jantungnya naik beberapa kali lipat dari biasanya, seperti pukulan drum. Teknik keterampilan tingkat manusia, antara kualitas menengah dan kualitas atas memiliki kesenjangan yang besar, seperti teknik harimau ganas keluarga Chen dan teknik naga bumi keluarga bangsawan Tang. Yang satu tahap ketiga dan satunya tahap keempat, tetapi saat keterampilan teknik naga bumi dikembangkan hingga tahap keempat, bisa memadatkan kekuatan naga bumi di dalam tubuh. Setelah diaktifkan, dalam waktu singkat bisa meningkatkan kekuatan lengannya lebih lanjut. Keterampilan teknik harimau ganas batasannya hanya 3 tahap, dan tidak bisa seperti itu. Hanya ada 3 tahap teknik pelatihan tingkat manusia kualitas atas di kota Fengwu, yang merupakan teknik pelatihan pewarisan dari 3 keluarga bangsawan, dan untuk 5 keluarga besar, hanya ada tingkat manusia kualitas menengah, dan kekuatan keluarga kecil lainnya paling hanya teknik pelatihan tingkat manusia kualitas menengah yang kurang lengkap. Baik, mulai hari ini, aku akan beralih ke keterampilan surgawi mutlak pedang sejati. Jika berhasil berlatih tahap pertama, kekuatanku pasti sedikit meningkat. Menarik napas dalam-dalam dan menenangkan diri, Carson dengan hati-hati memahami keterampilan surgawi mutlak pedang sejati tahap pertama. Pelatihan tingkat manusia kualitas bawah tahap pertama dapat meningkatkan kecepatan pelatihan dan pemulihan sebesar 50%,
Teknik keterampilan tingkat manusia kualitas menengah tahap pertama dapat meningkat 100%. Teknik keterampilan tingkat manusia kualitas atas tahap pertama dapat meningkat sebesar 150%. Dan teknik keterampilan tingkat manusia kualitas super bisa meningkat 20%. Tahap pertama keterampilan surgawi mutlak pedang sejati dapat meningkatkan pelatihan dan pemulihan hingga 250%. Jika bisa berlatih hingga tahap ke-6, maka bisa meningkatkan kekuatan hingga 500%. Memikirkannya saja sudah terasa sangat mengerikan. Bersambung.